musik itu sama juga sebenarnya alat untuk komunikasi. Sehingga yang saya harus tangkap adalah apa yang kita pengen ceritain. Nah, ini salah satu produksi yang tertata dengan rapi, apik dan intens, tapi keren banget gitu ya. One thing yang bisa di-take adalah jangan biarkan ketakutan itu menjadi sesuatu yang kita bawa terus-terusan. Halo e-listeners atau e-viewers, karena kali ini kita tayangnya di YouTube. Selamat datang. Dan hari ini kita akan berbicara ngobrol-ngobrol tentang film Indonesia baru yang berjudul Paranoia. Sudah hadir bersama dengan saya di sini ada Mas Riri selaku sutradara. Hai Mas. Halo. Apa kabar Mas Riri? Thank you. Aku inget banget ketemu Mas Riri promo film yang lain 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Sekarang ketemu lagi. Untungnya bisa ketemu secara langsung Mas. Kalau enggak nih kita pakai teknologi aja udah. Senang sekali. Iya makanya. Dan ya terus juga di sini ada Mbak Nirina Zubir. Mbak Nak, apa kabar? Hai, baik banget. Di bawah sepedanya, Mbak Nak. Kita mau ngobrolin yang lain apa gimana deh? Dan juga sudah hadir bersama dengan kita semua di sini. Ini nggak boleh salah nih ya. Ada Mas Arya Prayogi selaku penata musik dan juga penata suara dari film Paranoia. Hai Mas Ogi. Halo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ini menarik banget menghadirkan salah satu orang yang ada di dalam sebuah produksi film yang mungkin selama ini nggak banyak orang yang tahu atau mungkin si posisi penata suara atau penata musik tuh apa sih? Kita hadirkan, kita bakalan kupas habis kali ini Mas Ogi ya gitu. Apalagi jam terbang Mas Ogi luar biasa tuh kan, sampai jatuh nih grogi kita tuh. Oke, tapi sebelum ngobrol sama Mas Ogi, ngobrol sama Mas Riri. Mas, film Paranoia ini syutingnya tahun lalu, 2020. Tahun lalu, November 2020, gila udah setahun ya. Udah setahun, dan akhirnya insya Allah tahun ini 2021 bulan November, tanggal 11 bakalan tayang di bioskop. Nah Mas, kalau lihat dari produksinya setahun kurang lebih sampai akhirnya tayang, ini memang direncanakan akan ditayangkan di tahun ini atau memang produksinya panjang? Jadi ini memang waktu yang kita sama-sama tahu, bukan waktu yang biasa. Dan segala apa yang kita rencanakan itu memang harus mengikuti juga perkembangan dari situasi pandeminya gitu. Sebenarnya tahun lalu itu bahkan untuk bisa membuat Paranoia itu adalah satu bayangan yang kita tidak perkirakan sebelumnya gitu. Kita nggak pernah membayangkan masuk Maret kita tiba-tiba diisolasi semua, kita nggak bisa keluar, kita kerja dari rumah. Kita sempat mengerjakan banyak hal lain yang kita bisa di dalam rumah gitu, dari rumah. Sampai akhirnya di bulan Juni lah kita berencana membuat ini. Tadinya kalau selesai, tentu saja kita tadinya berharap pandeminya seperti biasa kan. Waktu itu ramalannya banyak, bulan Juli bakal turun, bulan September, bulan ini. Sampai akhirnya ketika tanda-tanda vaksin udah mulai muncul, perkiraan kita awalnya tadi mestinya bulan-bulan Mei udah bisa main film ini, udah siap gitu ditayangkan. Tapi karena kondisinya tidak menentu, kemudian kita tetap pengen banget film ini main di bioskop. Karena menonton di bioskop, mengalaminya di bioskop itu paling ideal untuk Paranoia. Akhirnya kita tunggu sampai waktu yang tepat dan udah sekarang ini kita udah ketemu tanggal yang udah cukup fix gitu. 11 tanggal cantik tuh. Ada diskon di mana-mana juga. Enggak ya. Enggak, tapi ini jadi tanggal yang pastinya semua orang udah tunggu-tunggu juga, karena kalau dilihat dari aku sempat ngikutin postingannya Mas Riri, Mbak Nak sih paling sering waktu syuting, bahkan lokasinya juga enggak di mention dan ada juga treatment khusus gitu, maksudnya karena memang menghindari kerumunan juga dan mungkin menjadi secluded lah istilahnya gitu ya. Dan sekarang nih kita bakalan tuh moment of truth, bakalan kita nonton langsung di bioskop. Nah Mas Riri, kalau dari judulnya Paranoia, terus orang banyak yang nebak-nebak nih Mas, genre film ini. Ada yang bilang ini horor kah, atau ini cerita ketegangan atau gimana gitu. Bener gak sih Mas kalau genre film ini adalah drama thriller? Yes, ini kalau sebenarnya tepat banget, tetap disebut drama thriller gitu, drama thriller. Jadi sebenarnya film ini berkisah tentang bagaimana ada seorang ibu dan anak remajanya yang dihantui oleh kegelapan dari masa lalu mereka, tetapi terjadinya di masa pandemi.
Karena pandemi ini adalah sebuah situasi yang bagi kita semua itu sesuatu yang kita tidak bayangkan kayak apa harus berhadapan dengannya. Dan justru sejarah atau kisah gelap dari masa lalu mereka itu datang mengejar mereka. Mereka mencoba lari gitu ya. Perasaan yang dilawan itu sebenarnya rasa takut gitu ya. Not necessarily the orang yang mengejar, tetapi rasa takut itu sendiri sampai akhirnya mereka harus menghadapinya gitu. So ini bagaimana perasaan takut itu adalah sesuatu yang mungkin hanya akan berhenti ketika kita putuskan untuk hadapi. So, wow, seru banget that's nih. the idea. Nah, kalau dilihat dari genre filmnya, drama thriller dan mungkin orang mengenal Mas Riri dan karya-karyanya agak berbeda nih, Mas. Apakah ini genre drama thriller pertama yang dibuat atau sebelumnya pernah bikin yang berbeda dari kayak drama percintaan dan sebagainya gitu, Mas? Iya, I think so. Kalau yang tipenya seperti ini, sepertinya baru pertama. Sebenarnya kita pernah membuat kalau tahun 2014 itu pernah bikin Pendekar Tongkat Emas. Itu sebenarnya film action ya, lebih kayak action film laga gitu. Jadi jalan menuju ke sini juga sudah ada. Tapi saya juga because I study film, belajar film dan mencoba selalu suka menikmati berbagai jenis bentuk dan gaya film. Keinginan untuk mencoba teritori yang baru itu selalu ada. Karena ya kalau kita di belajar film itu kita nonton misalnya film-film Stanley Kubrick kayak The Shining gitu. Terus saya juga suka banget film-filmnya Coen Brothers. Salah satu yang paling bagus itu No Country for Old Men gitu misalnya. Itu film-film yang selalu saya bayangkan kayaknya saya bisa bikin yang keren deh kalau bikin dengan genre itu gitu. And of course. Dan akhirnya. Yes, I look forward bekerja dengan orang-orang yang baru juga gitu ya. Saya bisa kerja dengan Ogi gitu. Benar. Untuk sound design dan musik gitu. Menarik banget. Bekerja dengan, nah, ini juga pertama kali ya sama-sama bekerja. Ini trio pertama kali. Wow, ini seru banget, Mas. Nah, ini pertama ya mungkin ini genre pertama kali yang Mas Riri garap filmnya yang dihadirkan ke penonton film Indonesia dari karya-karya sebelumnya yang udah dibuat. Terus juga bersama dengan cast, salah satu castnya baru pertama kali bekerja sama Mas Riri, Mas Ogi juga. Apa sih Mas tantangan terbesar atau mungkin terberat selama memproduksi film ini? Ya pertama ini adalah waktu yang luar biasa. Kita harus bekerja dengan waktunya sendiri dengan protokol yang berbeda. Saya mempersiapkan, menulis, mengembangkan konsep, mempersiapkannya bersama Amira gitu ya selama kurang lebih 6 bulan itu hampir mungkin bisa dikatakan 80% virtual. Kita tetap tes. Kita tetap melakukan kayak tes kamera. Itu yang kayak gitu harus gak bisa ya karena lensanya harus diperiksa apa segala macam. Tapi hampir semua pre-production meeting, hampir semua diskusi-diskusi dengan cerita dengan Ogi di awal, dengan cinematographer, termasuk proses. Kayaknya proses kita ketemu kayak membaca-baca awal tuh hampir semua dengan online ya. Virtual. Virtual. Anakku baru ketemu pas lagi kita tes cam, Mas. Betul. Ya kan betul. Segini anaknya. Dengan tokoh anaknya baru tes waktu tes kamera. Terus habis itu ya hampir semuanya mungkin stretch imajinasi dan wawasan kita masing-masing untuk menciptakannya. Kita ketemu di lokasi syuting kayaknya seminggu sebelum the actual syuting gitu. Dan kita berada di dalam sebuah bubble yang sangat-sangat disiplin dan tertutup. Produser Amira Lesmana mempersiapkan sebuah strategi gimana caranya supaya kita bisa berada di satu tempat syuting, tinggalnya juga di tempat yang sama kurang lebih. Sesekali kita keluar untuk adegan di luar tapi dengan protokol yang sangat ketat gitu. Wow, seru banget. Basically itu yang terjadi, lots of learning, proses belajar yang baru gitu, yang pasti banyak gunanya untuk yang akan datang. Kedepannya ya. Nah ini mungkin banyak juga penasaran orang tuh gitu ketika bekerja sama Mas Riri gitu dengan karya-karya sebelumnya gitu dan ini juga dikerjakan di masa-masa yang penuh tantangan juga. Ada treatment yang berbeda gak sih Mas
kalau mungkin dalam penulisan cerita, menentukan cast dan sebagainya. Kalau dari beberapa wawancara sebelumnya yang pernah saya lihat juga, emang bener ya Mas Riri itu ketika menulis udah paham, udah kebayang nih siapa yang akan memerankan si A, si B gitu-gitu. Selalu pasti ada range of ideas gitu ya. Dan karena sebenarnya juga model castingnya biasanya nggak terlalu banyak melihat apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi ngobrolnya dulu gitu. Ngobrolnya dulu tuh dalam artian ada nggak sih pengalaman yang dimiliki oleh si calon aktor ini yang kira-kira relevan dengan karakter yang akan mereka mainkan di film gitu. Dan itu dapatnya paling enak itu dari ngobrol gitu. Dan tentu saja excitement dan kesamaan ide gitu ya. Karena kalau film itu kan kita menghabiskan waktu bersama cukup panjang ya. Ini aja nggak kerasa berarti udah 15 bulan sejak persiapan sampai sekarang promo gitu. Dengan semua ide, dan tentu saja saya selalu berpikir pengen bekerja dengan sebanyak mungkin talent yang ada di Indonesia, dengan salah satunya pengen banget gitu mencoba menemukan apa lagi gitu di dalam film gitu. So that's the basic, the biggest effort yang selalu ingin dicapai gitu. Nah itu berarti salah satu treatment yang memang dilakukan sama Mas Riri. Begitu juga ketika proses pembuatan film Paranoia ini. Mbak Ana ini juga pengalaman. Ini mau nambahin dikit, justru aku merasa beruntung banget. Jadi kan maksudnya biasanya kita tahu sendiri bahwa Miles Production atau Miles Film itu kan selalu kayak castingnya tuh very detail and everything gitu. Dan sekarang Mas Riri bilang kalau pas lagi penulisan udah ada range pemainnya dan ternyata dibilangin bahwa Nirina salah satu pilihan yang istilahnya ada timnya kan, tim A. Kalau ini enggak ya berarti ada tim B-nya gitu kan. Ternyata di tim A nih yang digambarin sama Mas Riri tuh ya Niko, Lukman, terus Nirina sama yang anak yang belum terlalu waktu itu kegambar ya. Cuman maksudnya tim A ternyata bilang iya semua tuh, kita kayak hah berarti kita tim A. I feel so blessed. Iya dong. Dan akhirnya bisa berjalan bersama gitu. Nah Mbak Ana gimana nih? Maksudnya selama proses produksi bekerja sama dengan Mas Riri kayak gimana sih Mas? Gimana sih Mbak pengalamannya? Starstruck lah kan. Seorang itu gimana bisa fokus ya jadinya kayak gitu. Tapi ya pasti it's been my long dreams lah kan dari dulu, dari 3 hari untuk selamanya ya Mas. Aku udah kayak mas aku mau dong mas ayo dong mas, masa nggak ada sih mas gitu. Dari sejauh itu loh perjalanan kita gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah ada kesempatannya tuh, I'm like finally my long dreams has come true gitu. Katanya di film ini Mbak Ana kayak menemukan diri kembali, seperti terlahir kembali, benar? Yes, I feel reborn as a actress. Karena kan maksudnya Mas Riri, Mbak Mira tuh mau memberikan kesempatan baru dan maksudnya mengeksplor. That's why I appreciate people that mempercayai orang lain dan memberi kesempatan itu. Dan Nah ngerasa, kenapa Nah bilang blessed? Nah ngerasa blessed karena dikasih kesempatan itu. Coba deh gitu. Maksudnya coba deh karakter ini gini, terus kita explore bareng-bareng kayak mas ini kayak gimana, sebentar ya mas, aku mesti ngulik dulu nih karena kan memang ini harus ada experience yang terlalu gue mencoba menyamakan dan apa ya gitu, karena depressing I'm not gitu, tapi ini semua timbul dari rasa gitu loh. Jadi kayak kalau ditanya Nirina referensinya film apa, I don't, karena maksudnya gini, Nah tahu diri, Nah tuh sponge. So if somebody gives me misalnya pilihannya filmnya ini gitu, Nah takutnya malah kayak menyerap apa yang Nah lihat, Nah jadi akhirnya, dia gitu betul. So akhirnya makinnya sering banget nanya sama Mas Riri gitu, Mbak Mira ini kayak bentar loh, kita tanya orangnya kayak gini, dia punya traumanya seperti ini, masa lalunya gini. I'm like okay. Jadi kita banyak cerita, banyak denger dan banyak tukar pikiran gitu. Jadi akhirnya yang keluar dari permainan untuk si Dina ini adalah fully rasa yang kita gali, diolah gitu sendiri gitu ya, hasil ngobrol-ngobrol dan akhirnya dieksplor bareng-bareng. Ditambah lagi musiknya juga. Nah, nih ngomongin tentang musik juga, Mas Ogi ini pertama kali ya bekerja sama dengan Mas Riri kita gitu ya. Kita pertama kali. Biasa banget. Mas, sebelum kita ngobrolin tentang apa yang dilakukan selama bekerja sama dengan Mas Riri, di sini sebagai sound engineer
untuk filmnya, sound designer, penata musik dan juga penata suaranya. Mungkin orang atau mungkin di sini beberapa orang yang nonton belum familiar dengan profesi ini. Padahal dalam sebuah produksi film ini adalah salah satu kuncian gitu ya. Selain sutradara, aktor dan semuanya, semua elemen dalam film itu penting semua gitu. Dan ini juga salah satu yang akhirnya membuat orang punya pengalaman setiap nonton film. Mas, boleh dijelasin gak sih Mas, apa sih sebetulnya yang dilakukan sebagai seorang sound designer dalam sebuah film? Ya, kalau sound designer, jadi sebenarnya sesuatu yang kita dengar pada saat kita nonton film, itu semua dimaksudkan dan didesain. Jadi ketika kita nonton terus misalnya ada bunyi jangkrik, itu bukan berarti bunyi jangkrik yang tertangkap pada saat syuting gitu. Itu memang didesain gitu, kita kasih di sini emang kita butuh jangkrik karena misalnya lokasinya di mana, mau menggambarkan apa. Terus misalnya ada bunyi cicak, bunyi tokek, terus misalnya bunyi langkah kaki gitu. Itu semua didesain. Jadi yang dari lapangan, yang dari mereka pada saat syuting biasanya yang tertangkap tuh hanya dialognya, difokuskan ke dialognya. Tapi selebihnya dari itu yang kita nggak kita perhatiin sebenarnya kan, kayak langkah kaki atau pergerakan baju gitu ya. Itu semua dibikin. Desain. Iya gitu. Jadi kalau lagi ada suasana sepi, misalnya di ruangan tertutup, kemudian orang yang bergerak gitu ya. Itu untuk menggambarkan bahwa ruangan itu sepi, kita isi bunyi pergerakan baju sehingga kayak karena ruangannya sepi, baju aja sampai kedengeran gitu. Ya? Tapi kalau lagi di luar misalnya, ya itu kita nggak kasih karena pasti kalah dengan bunyi mobil misalnya atau bunyi yang lain gitu. Jadi sound design itu sebenarnya adalah tools untuk bercerita gitu. Jadi yang dimaksudkan untuk ceritanya itu apa? Nah, sound itu mensupport hal itu dan semua tuh didesain. Bukan kayak seolah-olah yang dari lapangan bunyinya seperti bocoran kayak suara tadi itu bukan ya? Bukan. Iya. Itu jujur gitu. Oke, jadi nah itu mungkin sedikit informasi mengenai profesi sound designer dalam sebuah film. Nah, ngomong-ngomong tentang karya-karya yang dibuat sama Mas Ogi, jam terbangnya. Jadi Mas Ogi ini teman-teman semuanya listeners, viewers mungkin karena ditayangin lewat YouTube. Mas Ogi ini jam terbangnya bukan hanya diproduksi film-film Indonesia saja, tapi juga sudah sampai di kancah internasional, Hollywood juga, gitu ya. Gangs of London, betul ya, Gangs of London. Setiap produksi kan pasti punya ceritanya masing-masing ya Mas Ogi. Pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya juga. Mas Ogi pasti punya cara kerja, budaya kerja sendiri. Seperti apa pengalaman bekerja sama dengan Mas Riri? Gimana caranya meyakinkan seorang Riri Riza untuk kawin? Kan harus kawin ya, maksudnya supaya harmonisasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Iya, pengalaman kerja pertama saya sama Mas Riri memang salah satu usaha saya untuk nge-handle project ini. Itu saya berusaha paham apa yang ada di kepala Mas Riri gitu. Jadi kunci utamanya sebetulnya itu, kayak kita tujuannya kan sama, bikin film yang sama, berarti saya harus paham nih yang pengen dibikin apa gitu. Jadi itu yang saya gali gitu ke Mas Riri gitu. Jadi di awal saya sangat beruntung diajak pada saat skripnya aja belum lock gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngeramu bareng-bareng. Dari sinopsis kita obrolin gitu. Nah disitulah saya mencoba menggali informasi terhadap film ini gitu, kayak ya masing-masing karakter gitu, karakternya Nirina tuh seperti apa, backgroundnya seperti apa gitu. Jadi obrolannya tuh bukan teknis musik ya Mas ya, kita nggak ngobrolin nanti ada strings violin di sini ada piano, itu nggak ada, sama sekali tidak ada pembahasan seperti itu. Jadi musik itu sama juga sebenarnya alat untuk komunikasi, sehingga yang saya harus tangkap adalah apa yang kita pengen ceritain gitu. Jadi itu yang saya gali ke Mas Riri gitu, karakternya gitu, salah satu karakternya ini apa nih backgroundnya gitu. Kita nggak bisa cuma ngomong dia jahat gitu, kayak oke, jahat, licik, pinter, kemudian apa lagi gitu karakter-karakter untuk si masing-masing orang ini. Nah itu yang saya gali gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa paham, nah disitulah baru
saya pasti akan bingung nih mau bikin apa, karena kan saya nggak tahu ya mau bikin apa. Nah, Mas Riri sangat apik sekali menceritakan semua dan idenya itu sangat jelas. Jadi dari awal saya udah nangkep banyak hal dari Mas Riri, sehingga ya pas proses penulisan udah cepat sekali, kayak 3 hari saya bisa nulis 7 musik. 7 tema gitu dalam waktu 3 hari, karena memang idenya kita gali di awal dan kita sama-sama di awal itu. Jadi rasanya tuh penuh, jadi kita tuh ketuleran semua gitu dari rasa itu. Betul, gitu. Jadi selama saya bisa pahamin apa yang ada di kepala Mas Riri dan sutradara gitu ya. Jadi itu pasti akan proses penulisannya lebih cepat gitu. Sebenarnya tuh yang menyenangkan, kita tuh semua pembuat film kan. Kita semua sepakat bahwa ini film yang kita ingin buat bersama gitu. Karena tidak mungkin film itu bisa baik nomor 1 tanpa skrip yang selesai dan jadi dan matang gitu. Tapi bagaimana skrip itu bisa jadi, itu perlu kontribusi pemikiran dan saya juga punya, maksudnya Ogi ini pengalamannya banyak banget gitu, dan bekerja dengan orang-orang yang juga saya kagumi karyanya, saya suka karya dia sebelumnya gitu. Jadi saya sama Mira selalu berpikir bahwa kita harus extend atau mengembangkan diri kita juga dengan bekerja dengan orang-orang yang pasti bisa memberi kontribusi terhadap film. Dan mudah-mudahan ini awal yang bagus gitu ya, dan kita masih punya years to come to create more, better, dan lebih film yang lebih baik lagi, yang kualitasnya lebih tinggi lagi gitu. Karena memang proses itu sangat penting untuk bisa menghasilkan karya yang baik gitu. Itu yang paling penting. Mungkin ini ya Mas ya, radiusnya yang lebih luas lagi daripada 12 km yang kita punya. Itu adalah kita kan bubble production. Iya. Jadi radius dari tempat kita tinggal ke lokasi syuting semua aja tuh radiusnya 12 km. Wow. Gak boleh ada yang masuk, gak boleh ada yang keluar. Gak bisa ada yang keluar. Itu juga jadi pengalaman yang menarik ya Mas ya. Maksudnya ini juga jadi cerita lain dari film ini. Timnya luar biasa banget. Dan sebenarnya membuat kita belajar sih bagaimana berproduksi juga, karena mungkin di masa depan kita bisa memanfaatkan pengalaman ini untuk menjadi lebih efisien, juga memanfaatkan lokasi lebih baik gitu. So I think banyak hal deh yang jadinya lebih kaya gitu ya, karena cerita atau cerita-cerita di balik selama proses pembuatan film dan juga prosesnya berjalan. Dan kita dekat ya, bekerja itu lebih intens, apapun itu bisa dibicarakan dalam waktu. Itu jadi menarik banget. Nah, tapi pagi bareng, makan malam bareng, semuanya. Terus udah selesai syuting terus makan malam, terus aku sama yang pemain lain juga kita ada nonton bareng gitu. Karena ini kita selesainya cepet nih hari ini. Nonton apa ya hari ini gitu. Ya udah kita udah selesai semua, lepas tugas gitu segala macam, udah time for ourselves. Ya jadi kayak keluarga lagi. gitu. Oke. Wah, ini itu bakalan dikangenin banget pastinya. Banget. Udah tau lah wajahnya Nicholas Saputra bangun kayak apa, Lukman Sardi, Caitlin North. Udah kebayang semuanya. Itu udah semua hatam. Nah, Mas Riri, kalau dari karakter-karakter yang ada di film Paranoia ini gitu, mana yang paling sulit ditemukan? Sampai akhirnya terpilah mereka aktor-aktor ini. Well, sebenarnya ini ada satu tokoh remaja yang jadi anaknya Dina. Tokoh Dina ini yang dimainkan dia punya anak, seorang anak remaja bernama Laura. Laura ini ya masih sekolah, masih remaja, tapi dia punya ide tentang dunia yang berbeda dengan ibunya. Mungkin karena pengalaman traumatik ibunya yang lain dengan apa yang dialami, itu yang mencoba menemukan pertentangan itu gitu. So itu satu hal yang cukup menantang, menemukan anak remaja yang punya depth ya, yang punya kedalaman yang sesuai dengan yang kita bayangkan. Dan akhirnya berhasil ketemu dengan Caitlin North. Caitlin ini unik gitu karena dia juga tinggal bukan di Jakarta, dia tinggal di Bali. Jadi kita harus bekerja lebih jauh lagi jaraknya. Selain tentu saja sama aja sih sebenarnya, tapi minimal dia berada di sebuah tempat yang berbeda, dia punya pengalaman dan sensibility yang berbeda, yang ternyata cukup menguntungkan buat saya ketika bekerja sama gitu.
So banyak keberuntungan sih Yes. gitu di Selain masa. memang keunikan dari masing-masing karakter juga ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Mbak Na di sini sebagai Dina. Nah, karakternya itu seperti apa dan gimana gini. Mbak Na tadi bilang kan salah satu yang jadi tantangan adalah semuanya awalnya online. Ya. Sementara banyak yang harus dieksplor, diolah rasanya dan sebagainya. Ini gimana proses pendalaman perannya nih Mbak Na? Makanya di sini kolaborasinya tuh berasa banget, gandengan tangannya semuanya berasa banget. Jadi kayak di sini tuh two way conversationnya terjadi gitu loh. Maksudnya kan di luar, maksudnya siapa yang menjadi director, siapa yang menjadi producer, siapa yang jadi, tapi tetap yang kalau kita berdiskusi tuh ya dua arah sampai dan bahkan sampai ke sedetil rasanya pun kayak oke gitu. Jadi makanya butuh waktu buat Nirina tadinya untuk mengeksplor, mencari rasa, mencari parno selevel apa nih, terus trauma selevel apa gitu, segelap apa sih masa lalunya dia gitu. Jadi, nah karena sering ngobrol dan bolak-balik diskusi tuh akhirnya kayak pokoknya setiap lagi syuting segitu mas, segitu. Nemu ya. Mas, pokoknya kayak ya maksudnya ibaratnya kayak tamu nyari jalan gitu, nggak mau sesat gitu kan. Jadi bener-bener always have to ask, I'm always an empty cup. Jadi bener-bener nanya terus gitu, segini kah, lebih lagi kah atau apa nih gitu. Jadi emang rasanya dari pertama walaupun kita online apa segala macam sih, memang dari situ udah depth banget. Dan sebenarnya tokohnya juga tokoh yang selalu bergerak kan. Jadi orang yang tidak pernah betul-betul settle di satu tempat. Feel-nya tuh kayak gitu. So itu mungkin menguntungkan untuk dibuat di masa kayak kita sekarang atau kayak tahun lalu di mana kita tuh nggak pernah betul-betul pasti kan apa yang akan kita hadapi sebulan ke depan. Karena riset tentang COVID itu belum selesai. Belum ada tuh yang namanya vaksin. Belum ada. Tahun lalu ya. Betul, belum ada pola yang tegas bagaimana kita harus menjalani hidup kita gitu. Yang kita tahu kita harus sangat berhati-hati. We have to hindari pertemuan dengan orang gitu tuh yang. Itu a breath of fresh air banget karena kita benar-benar kan di bubble banget kan. Radiusnya segitu. Jadi kayak buka masker pada saat itu tuh udah kayak oh my god. Kita buka masker. Kebebasan. Gila ya. Karena kita di dalam setahun lalu tuh lagi tegang-tegangnya semuanya. Di luar itu jangan berani apa, tapi begitu kita di dalam bubble itu oke. Wah, kita kayak tim basket atau tim sepak bola di mana gitu yang benar semuanya di bubble gitu. Berarti emang waktu itu juga ada alasan ya Mbak, ketika emang nggak ngasih tahu lokasinya di mana sebagainya karena untuk menjaga. Karena tempat itu sebenarnya juga tempat yang sering didatengin orang-orang sih gitu. Jadi bahkan waktu itu ada beberapa grup yang mau datang untuk mereka mau surfing di situ gitu. Terus si untung orang hotelnya juga kooperatif sekali ya. Jadi benar-benar kayak sorry ini lagi ditutup gitu. Jadi mereka lagi bawa papan surfing yang terus kita lihat mereka balik badan kita kayak too bad, I'm sorry. Tapi kan demi keselamatan semua. Itu juga. Dan itu kan bukan satu hal perkara yang sederhana kan gitu. Butuh kan? Persiapan yang cukup panjang. Persiapan dan ketika ngejalannya juga satu hal yang sulit. Aku tuh merasa ya ini salah satu produksi yang tertata dengan rapi, apik dan intens tapi keren banget gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener jalurnya tuh ya yang aku rasain gitu. Kayak pemain tuh bener-bener efisien banget. Pemain ya udah pemain segitu kan. Tapi siapa misalnya ada lagi pemain yang lain mau datang, di make sure mereka datang syuting dah terus mereka keluar lagi. Jadi rapi banget. Jadi aku kayak ngeliat mereka datang, ada ketemu muka baru gitu kan. Sebulan soalnya kan. Iya, aku lihat tuh ikutin. Gitu, tiba-tiba mereka udah pulang. Cepet banget syutingnya. Iya benar-benar. Oke. Jadi benar-benar emang orang-orang yang ada kepentingannya di situ, orang yang memang menjalankan tugas ini semuanya dilakukan secara profesional, tapi feel-nya kayak keluarga ya. Sama-sama bekerja sama gitu. Itu juga challenge-nya untuk akhirnya main sama Lukman sama Nico sama Caitlin untuk berada di film ini yang penuh dengan keparnoan, penuh dengan ketakutan, tapi sementara kan kita habis nonton bareng ya tadi malam ya. Balikin lagi. Balik lagi, profesional. Itu dia, itu tantangannya tuh ya pastinya. Nah, balik lagi nih Mas Ogi. Mas Ogi
ketika produksi film ini pasti kan ada beberapa part yang mungkin mungkin sulit atau tantangan lebih berat dan sebagainya. Nah, ceritain dong Mas pengalamannya memilih adegan-adegan yang mungkin waduh gitu. Iya, nah itu ada seperti yang tadi sebelumnya saya bilang gitu ya, memang ada sih satu scene gitu ya di film ini yang kita bertiga sebenarnya, saya, Mas Riri sama Mbak Mira waktu itu kayak ini scene diapain ya? Itu kan ada kayak ada satu kayak ini kok kayak ada yang salah gitu, kayak waktu itu juga sempat saya sampai research untuk musiknya tuh seminggu saya research, 3 hari saya bikin. Tapi kok masih nggak enak gitu, kayak kita belum dapet nih piece puzzle-nya. Iya, masih ada, walaupun karena kita pada saat itu kayak kita masih agak bingung nih, ini arahnya mau kemana untuk scene ini gitu. Itu saya waktu itu habisin kayak mungkin ya total 14 hari lah untuk satu scene itu doang gitu ya. Wow. Terus satu scene itu doang kita nggak dapet nih puzzle-nya gitu. Terus saya udah bikin, saya presentasiin gitu ya. Terus pas ditonton kayak ini oke sih, tapi kok kayak belum pas gitu. Kok kayak belum pas gitu. Terus tiba-tiba saya kayak, oh tahu nih jawabannya gitu. Ya udah makan siang dulu deh, pada keluar dulu deh gitu kan. Pada keluar dulu segala macam. Terus udah saya coba dari kiri kanan, belum mulai makan udah jadi nih gitu kan. Coba nonton. Iya. Nah ini nih gitu. Jadi tapi yang serunya adalah memang proses 14 hari itu memang harus saya laluin untuk saya bisa mendapatkan jawaban yang simple itu gitu. Ya, walaupun 14 hari yang saya laluin itu musik yang dibikin scrap off. Wow. Nggak dipakai sama sekali. Harus melalui 14 hari sampai akhirnya makan siang bareng Mas Ogi. Iya. Sebagai solusi ya. Iya gitu. Sebagai solusi gitu ya. Itu mungkin ada. suara sendok dan piring itu. Kasih inspirasi akhirnya. Akhirnya sampai tuh puzzle-nya ketutup. Puzzle-nya bisa ketutup dan jawabannya malahan ternyata sangat simple gitu. Jawabannya sangat simple sekali. Tapi memang kadang ada gitu hal-hal yang ya harus dilaluin gitu. Proses-proses yang harus dilaluin. Karena bikin film adalah sebuah proses gitu. Semuanya tuh proses, nggak bisa instan gitu. Kita kayak di awal pre-production itu kita harus hadir semua, harus present, kita harus tahu sinopsisnya, obrolannya segala macam gitu. Itu kita harus hadir, nggak bisa cuman instan lah gitu. Saya senang banget bahwa kayaknya di kolektif atau kolaborasi membuat film itu semua seharusnya kita punya kesempatan untuk menjadi diri kita, tetapi pada saat yang sama juga jadi berbagi dengan yang lain gitu. Dan di antara banyak teman-teman yang bekerja membuat film sekarang ini kan saya sama Mira gitu merasa kita tuh udah termasuk senior gitu ya, karena udah 20 tahun gitu ya. Terus habis itu rasanya tuh kayak setiap kali kita ketemu teman-teman yang baru, kayaknya kita masih belajar gitu. Oh, oke. So that's the most dan bukan kayaknya ya, tapi factual, faktanya gitu. Ada tiba-tiba ada pengetahuan baru yang terus-menerus kita dapat gitu. Wow. Di sini itu dengan sinematografer saya baru pertama kali juga bekerja dengan DOP Theo Gaihian namanya. Dia sering bekerja untuk film-filmnya Yosef Angginun dan beberapa sutradara Asia Tenggara gitu. Itu juga gitu tentang pencahayaan tentang gerakan kamera gitu ya, tentang komposisi gitu. Itu kayak banyak hal yang baru gitu. Dan ternyata memang skrip ini, Paranoia ini adalah sesuatu yang memang membutuhkan kayak keterlibatan bercerita itu melalui sudut pandang yang sangat ketat gitu ya. Siapa yang ngelihat dia dilihat oleh siapa. Itu kayak gitu-gitunya tuh di dalam film thriller seperti ini, dalam Paranoia ini itu sangat penting gitu. Wah, ini kayak orang makin gak sabar mau nonton karena kalau dari penjelasannya ini kan in depth, terus intens, terus personal banget kayaknya buat semua orang-orang yang terlibat. Nah, dan teman-teman untuk informasi aja nih ya, film ini kan belum tayang di bioskop, belum ya pasti belum pada nonton dan sebagainya. Tapi film ini ternyata sudah mendapatkan 4 nominasi sekaligus di Piala Citra FFI 2021. Untuk Nirina Zubir. Iya, nominasi pemeran utama perempuan terbaik, Mbak Na, sutradara terbaik Mas Riri, penata suara terbaik Mas Ogi dan Arif Budi Santoso. Itu luar biasa sekali. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu semuanya yang ada di sini.
Mas gini, mana Mas Ogi, udah nggak pakai kertas-kertasan deh. Kalau ngomongin jam terbang masing-masing, ini udah panjang sekali gitu. Penghargaan bukan yang pertama kali gitu. Ini pasti udah banyak penghargaan, nominasi, penghargaan dan berbagai macam. Apa sih untuk saat ini memaknai nominasi atau award atau achievement yang diberikan sama orang lain itu seperti apa di perjalanan yang sekarang? Siapa dulu? Siapa duluan? Mas Iri. Jadi, sebenarnya bisa membuat film itu sekarang itu adalah sebuah kesempatan yang besar banget gitu. Apalagi di masa seperti sekarang. Ya, in a way, sebelum pandemi datang, sebenarnya film Indonesia itu lagi puncak-puncaknya. Maksudnya saya itu membuat film hampir setiap tahun sekali gitu. Termasuk berkahnya sangat baik. Tetapi kemudian ketika film kita diterima, itu adalah satu hal yang ya kayak bonus yang besar banget gitu sebagai pembuat film. Kayak cerita yang tadinya hanya satu lembar kertas yang kita tulis, kemudian kita diskusikan jadi 10 halaman sinopsis, kemudian didiskusikan lagi, dicoba, ini akhirnya ditulis menjadi skenario gitu. Dan akhirnya terpancarkan di layar. Itu kan sebuah perjalanan yang kadang-kadang kita tersesat, kadang-kadang kita nggak ngerti, aduh gimana ya, atau kadang-kadang kita surprise. Saya misalnya kayak sama Ogi, saya suka menceritakan bayangan saya tentang apa yang terjadi, dan kayaknya teman-teman semua paham apa yang saya mau. Tapi sebenarnya to be honest with you, waktu kita syuting, saya tuh kadang-kadang masih merasa kayak gini bukan sih gitu. Padahal saya padahal semuanya sudah tertulis apa yang saya bisa ceritakan ke semua orang pada saat kita di Jakarta gitu. Tapi begitu di lapangan, tiba-tiba begitu ada cahaya muncul dari belakang, impact yang muncul itu atau dampak emosinya atau dampak dramanya itu jadi berbeda. Gitu tuh. Dan kemudian ketika kita editing, kita menemukan lagi dampak atau impact yang berbeda. So it's going. Jadi film itu kita bisa perkirakan, tapi dia bisa tumbuh sendiri gitu. Dia bisa tiba-tiba punya nyawanya, dia tiba-tiba bisa, maksudnya yang kita kenal tiba-tiba jadi Dina, kemudian dia jadi menjadi berbeda gitu. Maksudnya hanya dengan rambutnya sedikit kena matahari lebih banyak selama kita syuting, itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbeda. Nah itu jadi semua misteri itu, kemudian ketika sampai ke bioskop, penonton bisa merasakan, mereka ngomong setelah menonton, oh my God, I feel myself di dalam cerita itu sangat membahagiakan. Apalagi ya dapat award, gitu. Apalagi dapat pengakuan ya. Kalau dalam hal ini kan, kalau di Indonesia ya dari industri film, orang-orang yang bekerja bersama kami, maksudnya orang-orang yang bekerja di dunia film itu memberikan acknowledgement-nya gitu kepada aktor, kepada sound designer. So saya merasa itu kayak apresiasi dan bonus gitu. Karena bisa bikin film aja udah seneng. Iya, karena proses yang tadi Mas Rudi cerita, aku sampai merinding nih. Bener juga ya. Tapi gitu. Memang sebenarnya kalau buat kita yang main atau buat gitu tuh sebenarnya sesimpel itu gitu. Kayak kalau Nirina juga ditanyain gitu, sebenarnya yang sesimpel masih boleh main film sampai usia nanti Nirina udah senja pun itu udah bikin seneng banget gitu. Ibaratnya kayak apa sih, dikasih kesempatan lagi untuk memerankan. Kalau ditanya masih banyak lah karakter yang belum Nirina explore gitu kan. Nirina belum pernah jadi antagonis, Nirina belum pernah jadi orang psycho, belum pernah menjadi orang yang menggunakan narkoba atau apa segala macam gitu ya. Walaupun amit-amit ya maksudnya. Not in real life karakter maksudnya. Tapi kembali lagi, jadi there's so many things. Hidup itu kan kaya banget gitu. I wanna be that person yang kaya secara rasa gitu. Karena we are always busy with our life and we're always sometimes self-centered gitu kan. We don't know what's going. Dan menurutnya tuh main film tuh liburan karakter buat Nirina. I get out from my real character to become someone else that maybe yang dijalankan sama dia belum pernah Nirina jalankan sebelumnya gitu. Jadi itu liburan karakter buat Nat tuh kayak I hope this liburan karakter bisa berlanjut terus sampai usia berapapun Nirina dikasih kesempatan sama Allah, usia panjang gitu kan, mau namain terus. Amin. Gitu. Nah kalau kayak penghargaan ya tadi penghargaan itu for me itu kayak
kalau memang butuh sebuah penghargaan untuk mengingatkan orang-orang bahwa kami masih ada di sini dan kami masih berkarya loh gitu. Let it be gitu maksudnya, karena memang penghargaan itu penting mungkin untuk mengingatkan orang-orang lagi gitu kan. Betul. Jadi ya kalau bisa bikin banyak ya silahkan, jadinya orang kan berkali-kali diingatkan. Semakin ingat, benar. Sometimes people just look at people from nowadays ya gitu, social media atau segala macam, kalau nggak ada terus kemana mereka. Iya benar. Gitu. Benar, Maybe benar. kalau memang cara menghargainya dan mengingatnya kembali dengan penghargaan. Ya, Kenapa enggak gitu ya? Karena masih bisa dipertanggungjawabkan dan yang pastinya achievement atau acknowledgement dari orang comes with responsibility dan akhirnya si tanggung jawab itu berhasil dijawab gitu tantangannya. Mas Ogi gimana Mas Ogi? Iya, kalau dari sisi acknowledgement dan awareness sudah pasti senang banget, karena kayak sekarang aja kan tadi kita bahas di awal, gak banyak yang tahu sound design itu pekerjaannya apa sih gitu kan. Jadi pastinya sangat senang sekali ketika dapat awareness seperti itu, karena gak banyak yang tahu bahwa sound itu sebuah karir yang menjanjikan di dunia film gitu. Gak banyak pelaku-pelaku di industri yang betul-betul mengerti sound, fokus ke sound gitu. Apalagi sebagai Foley artist, kita nyebutnya Foley artist. Foley artist itu yang tadi saya bilang, baju tuh direkam di depan mikrofon, footsteps kita ulang lagi, kemudian ngambil gelas gitu kan, naruh piring apa dan lain sebagainya. Itu kalau di luar, industri luar, orang hidup sebagai Foley artist itu banyak sekali gitu. Di sini tuh sangat kurang sebetulnya, sedangkan demand-nya menurut saya tinggi betul. gitu. Orang bikin film tuh banyak banget gitu. Nah, kesiapan kita gimana nih terhadap itu? Jangan sampai sebenarnya kita mampu, tapi kita ngelewatin kesempatan itu gitu. Makanya dengan acknowledgement ini saya senang gitu, karena kita didengar nih gitu. Kita tuh didengar gitu. Jadi senang banget sih pastinya. Benar-benar. Dan yang pastinya ini juga jadi sarana edukasi juga kali ya. Betul. Buat orang-orang yang mungkin selama ini nonton film, udah paham film, udah kenal profesi sutradara, aktor, casting director, tapi ada lagi nih gitu ya, betul. elemen yang gak kalah penting dalam proses pembuatan film. Masih dikit loh, jadi bisa jadi itu dia. Benar akan menjadi pendidikannya juga bisa ditekunin lagi dan sebagainya, dan akhirnya bisa menjadi profesi yang sustain gitu ke depannya, karena industrinya insya Allah terus bergerak juga. Karena memang ya industri film di Indonesia kan seksi banget gitu, maksudnya penduduk kita banyak gitu, mata kita di penduduknya banyak, yang nonton banyak gitu. Jangan sampai ya kita bikin film di sini tapi yang ngerjain soundnya orang luar gitu kan. Kayak itu cuman karena nggak aware gitu bahwa ada profesi ini gitu, ada profesi sound designer, ada profesi Foley artist gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi wah, menarik banget nih. Sedikit sekali lah pelaku sound di film. Benar. Grab your chance now. Grab your chance now. We need more men to work as a sound designer gitu ya, atau Foley artist. Nah, mungkin terakhir nih Mas Riri, dari film ini apa sih yang mau disampaikan ke penonton film Paranoia? Iya, saya yakin di dalam hidup kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan dan perasaan-perasaan, dan mudah-mudahan one thing yang bisa di take adalah jangan biarkan ketakutan itu menjadi sesuatu yang kita bawa terus-terusan, karena dia bisa lead to banyak hal. Dia bisa lead pada kekerasan, pada rasa diasingkan dan rasa terintimidasi gitu. So I think film ini bicara sesuatu tentang ketakutan dan tentang bagaimana menghadapinya. Itu harus diurai gitu satu-satu ya, untuk kemudian ditaklukkan gitu. Dan pada saat yang sama bahwa bioskop ya adalah bagian dari budaya kita. Bioskop itu adalah bagian dari kebiasaan keluar orang Indonesia yang sebenarnya sekarang sudah menjadi ruang yang cukup aman gitu. Of course kita harus menjaga diri kita masing-masing. Seperti juga kita kemanapun, ke restoran atau ke kafe, kita bisa tetap pakai masker. Tetapi menonton Paranoia di bioskop mudah-mudahan akan memberi pengalaman yang baru dan akan enlighten your day gitu yang memberi kita perasaan ingin lebih dekat lagi dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi gitu. Dan momentumnya tepat banget nih ya, di saat semua banyak pelonggaran dan sebagainya. Film ini muncul insya Allah minggu depan tanggal 11
November 2021 udah bisa ditonton. Bana, terakhir untuk teman-teman yang nonton tayangan ini gitu ya, pesannya dari karakter Dina, Bana, untuk film Paranoia. Kalau Nirina mau mengingatkan teman-teman bahwa yes, yuk kembali lagi ke kepercayaan, maksudnya kepercayaan kamu untuk nonton film di bioskop. Karena dengan kamu menonton film di bioskop ini kamu memulihkan perekonomian industri perfilman juga. Dan sehingga kita juga insan-insan perfilman tuh semakin semangat lagi membuat film lagi. Karena sebelum pandemi ini kan memang kita lagi di zaman keemasannya film Indonesia ya Mas ya. Jadi Anda kalau mau jadi pahlawan sekarang ada saatnya untuk menjadi pahlawan perfilman. Nonton Paranoia di bioskop. Mas Ogi terakhir Mas. Iya, ya itu tambahannya adalah ya kita sekarang yang kita tahu kerja di rumah nggak ada jam kerjanya ya kan. Tahu sendiri kita kerja sampai malam, sampai jam 10, jam 11, jam 2 gitu ya. Ya sekarang saatnya untuk treat yourself lah gitu kan. Kita nonton di bioskop di mana kita bisa lepas itu semua beban dan kita relax dan nonton di bioskop gitu. Kalau di rumah kan kita nonton di handphone nanti ada notifikasi, ya jangan. Kemudian di laptop nanti ada siapa manggil minta tolong ini itu. Kalau di bioskop kan kita experience-nya sangat berbeda. Kita duduk fokus memang untuk menonton. Mantap. Gitu. Dan nikmatin sound-sound yang diberikan itu oleh dia Ogi. tuh ya. Ingat toke, ingat Ogi. Kalau itu ditaruh. Di manakah Jadi bukan letaknya ada di toke itu? Itu jadi kuis tuh, jadi kuis. Di manakah posisi toke berada? Mas Riri terima kasih banyak, Bana terima kasih banyak, Mas Ogi terima kasih banyak udah meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol seputar film Paranoia. Dan yang pastinya mudah-mudahan teman-teman juga semangat seperti mereka semangat ketika membuatnya gitu ya untuk datang ke bioskop nonton film Paranoia mulai tanggal 11 November 2021. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dah. Bye viewers.